Oke, Pak. Ulang. Oke, pagi guys, balik lagi di channel gua. Langsung kena lampu merah, baru opening. A few moments later. Oke guys, balik lagi di channel gua. Kali ini kita Saturday morning ride. Tapi bukan pure niat Saturday juga, karena gua keluar juga ada keperluan ya. Mau ketemu Pak RT, udah gila mainnya gaulnya sama RT cuy. Iya, jadi sekalian aja ngevlog gitu ya kan. Mumpung hari Sabtu libur pagi, lumayan sepi juga jalanan, ditambah cerah gitu. Udah manjil sekali. Ya, di video kali ini ada yang mau dibahas. Jadi gue pengen ngebahas tipe-tipe motovlog, pasang kamera ya, posisi-posisi kamera untuk motovlog. Ya, jadi posisi yang pertama tuh ada yang di atas kepala. Nah, di situ kayak Teletubbies. Ini kelebihannya view-nya jadi ini ya. Jadi apa? Jadi luas gitu. Luas dan terlihat semua. Jauh gitu ke depan ya kan. Nggak kehalang apa-apa. Tapi kekurangannya untuk gua ya, yang nonton, kalau gue jadi sebagai penonton nggak enak cuy, ketinggian posisinya. Soalnya gue sukanya yang motovlog itu sebenarnya yang kelihatan cockpitnya gitu, cockpitnya kelihatan, depannya kelihatan gitu. Itu lebih gimana gitu. Kalau jalanan doang itu, kalau videonya jalanan doang bete, bosenin gitu. Itu sih kalau kata gua kekurangannya. Nah, untuk yang kedua, di samping ya, kiri atau kanan helm. Nah, ini kelebihannya menurut gua ini paling cakep ya. Kelihatan kokpitnya, terus helmnya suka kelihatan sedikit tuh kalau kayak Royal Jordanian atau versi lokalnya Gus Ali ya kan. Nah, itu cakep sih menurut gua. Tapi kekurangannya ya begitu. Gua pernah lihat di Instagram Gus Ali juga. Untuk jangka lamanya bisa sakit leher cuy, karena kan berat sebelah ya. Berat sebelah, jadi ya pasti sih. Gue juga sebenarnya nggak enak ngelihatnya, kalau ngelihat yang pakai kamera di sampingnya gitu, bukan ngelihat hasil videonya, tapi gua ngelihat yang pakai kameranya di samping gitu. Emang ya gimana, pasti berat sebelah gitu. Yang ketiga di dagu ya. Nah, ini favorit gua. Dulu gua pengen banget kayak gini. Nah, gua dulu pengen banget kayak gitu cuy. Posisinya ditempel di samping tapi kameranya di depan. Itu pas awal-awal gila, gua lihatnya keren banget gitu. Jadi kayak aksesoris gitu, pemanis kalau kata gua ngelihatnya. Makanya gua dulu pengen banget kayak gitu. Nah, posisi di sini di dagu itu paling ini ya, paling banyak menurut gua, kayaknya paling banyak. Dan ya paling pas lah, paling tengah gitu. Kamera di dagu itu biasanya kokpit masih kelihatan, depan juga kelihatan, dan nggak terlalu tinggi itu, di tengah lagi. Pokoknya itu paling pas lah kalau menurut gua juga suka di dagu. Nah, tapi berhubung kamera gua GoPro Hero 2018 nggak ada super view ya, kalau nggak salah settingan super view, cuma ada wide. Nah, di settingan itu tuh kokpit gua nggak kena cuy. Jadi gua pasangnya di dagu tapi dibalik. Ya, jadi gua pasangnya di dagu tapi dibalik itu cuy.
kayak Karisma Rider yang pakai arai sama yang pakai kayak Karisma Rider yang pakai arai itu. Nah kayak gitu posisi juga. Nah kayak gitu posisi gua cuy. Tapi kelebihannya itu ya center ya di tengah, terus pemandangan mantap lah, itu paling banyak diminatin juga. Kekurangannya ya jadi berat ke depan cuy. Biasanya apalagi yang di dagu itu kan pakainya full face ya. Nah jadi berat ke depan gitu. Tapi menurut gue ini paling worth it gitu. Berat ke depan tuh nggak terlalu yang gimana gitu dibanding berat ke samping sebelah doang gitu kalau menurut gue. Tapi ya itu sih tergantung masing-masing ya. Nah sekarang gue tuh lagi senang pakai half face ya kan, standaran biasa gitu, setelan santai. Pengen ngevlog tapi nggak mau di samping, takut berat sebelah kepala gue, takut sakit leher ya kan. Nah gue cari referensi, nah ada di dada ya kan, di dada. Nah gue di dada juga bukan pakai yang apa sih, yang kayak seat belt bukan yang pakai kayak gitu, yang bukan dari GoPro nya. Jadi gue cuman dijepitin, gue beli penjepitnya yang kayak gini. Nah yang kayak gitu menjepitnya beli, gue tinggal jepit tas gitu, jadi deh. Kemarin pengen coba-coba pasang mic Bluetooth tapi nggak bisa ya, jadi pakai kabel juga lah, tapi it's okay lah karena gua gulung-gulung cukup rapi sih pas dipasang menurut gua, seenggaknya nggak bikin kagok. Nah kelebihannya di sini lebih enak cuy kalau menurut gua malah. Apa karena gua yang pasang video gua jadi gua liatnya wih mantep juga gitu, nggak tahu juga ya. Tapi asli di sini kalau dilihat-lihat tonton malah makin enak kalau menurut gua. Enaknya pandangannya luas ya, jadi sejajar gitu, sejajar sama cockpit. Nah ini kamera gua emang kurang sih, harusnya segini lah, segini mungkin ya. Jadi ke atas dapat, depan pasti jelas, depan jelas banget karena sejajar cuy. Dan kokpit dapat gitu, lebih ke atas, malah atasnya lebih kelihatan. Ini malah menurut gue malah jadi enak ya. Tapi kekurangannya lumayan fatal juga sih, nggak bisa nengok-nengok. Nah itu parah banget sih, soalnya ya mata harusnya kan, nah kalau di samping kan sejajar sama mata ya, itu kelebihannya juga. Harusnya kan kalau kita lihat sesuatu tuh kamera belum tentu ngerekam gitu, karena dia ngerekamnya ke depan doang, dada. Tapi untuk saat ini gue cukup senang sama hasil kamera di dada. Kecuali kalau gue pakai full face, baru udah pasti bakal di dagu lagi. Tapi untuk saat ini gue lagi senang pakai half face sih. Oke, ini tambahan satu lagi, ada yang di depan. Biasanya ini gue juga ada mountingnya depan, tapi itu sih buat dual kamera ya. Biasanya kalau satu kamera ke muka kita doang itu, wah itu ya mungkin kalau vlog kayak mau cerita atau mau ada yang disampaikan, it's okay gitu kayak sekarang. Tapi kalau motovlog random gitu, gua kan biasanya motovlog random gitu, nggak ada obrolan, nggak ada bahan obrolan. Nah itu kalau misalnya di depan ada sesuatu kejadian tuh, kita ceritain tuh jadi nggak kerekam gitu. Situ sih gua saranin sih nggak usah ya, kecuali kalau pakai dua kamera, baru satunya buat ke arah kita. Gila sekarang, tapi motovlog sekarang sih udah ini ya, udah dicoba semua sama orang-orang.
Bahkan pakai kamera 360 pun, wah itu keren banget sih. Udah dipakai motovlog semua, pokoknya mau kamera yang ngefollow, dipegangin orang gitu ya kan, pakai drone, kamera di depan, di samping, di spion, wah udah tereksplor ya. Jadi ya fitur-fiturnya kalian aja. Oke deh, mungkin videonya cukup segitu aja ya. Semoga ada yang bisa diambil dari bahasan kali ini, ada ilmu yang bisa diambil gitu walau sedikit ya kan. Oke, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Dukung terus channel gua supaya gua rajin-rajin lagi uploadnya. Oke guys, see you guys.